Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, dengan keizinan dan mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kasih sayangnya dengan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama bertatap muka dalam jarak yang berjauhan. Pertama, dengan para jamaah Tarekat Nasabani Jabal Tulis di mana saja berada, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan memohon izin kepada ayah guru mursyid kami yang kami muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adanya potensi perbedaan penetapan 1 Zulhijjah dan konsekuensinya terhadap ibadah yang dilakukan. Teristimewa juga ibadah puasa hari Arafah dan Idul Adha. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana pada beberapa hari yang lalu telah saya sampaikan tentang kemungkinan akan terjadi potensi perbedaan untuk menentukan 1 Zulhijjah. Sebagaimana yang telah saya ungkapkan, ada yang menentukan Zulhijjah hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Ada yang menentukan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Zulhijjah. Akibat dari perbedaan waktu itu akan terjadilah kemungkinannya perbedaan dalam merayakan Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Demikian juga kemungkinannya juga perbedaan antara kita di Indonesia dengan Arab Saudi untuk beridul adha. Pada tataran ini kita tidak perlu risau, karena pengetahuan yang kita miliki berdasarkan hisab, kondisi alam yang diatur Allah menentukan posisi hilal yang berbeda ketinggiannya di Arab Saudi dan Indonesia, mengakibatkan potensi perbedaan Idul Adha. Dalam catatan dan data-data yang kami miliki, telah terjadi perbedaan selama sejak tahun 1395 Hijriah sampai dengan atau 1419 Hijriah, atau sejak tahun 1975 sampai 1999, itu terjadi potensi perbedaan tentang Idul Adha antara Arab Saudi dan Indonesia. Bisa dilihat 13 kali itu, antara lain 1395, 1386, 1397, 1398,
1402, 1404, 1406, 1407, 1410, 1411, 1413, 1417, dan 1419. 13 kali perbedaan hari Idul Adha antara Arab Saudi dengan Indonesia. Jadi tidak usah lagi menjadi satu permasalahan yang kita bahkan tahun 2000 sampai 2013 ada beberapa kali. Sampai 1435, begitu juga 1436 dan 1439. Terjadi potensi perbedaan itu antara Arab Saudi dan Indonesia. Dengan demikian, maka kita bagaimana menyikapi itu? Kita berada di tempat di mana kita berada, kita tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang kita jalani di dalam kita berada itu. Antara lain penentuan mengenai puasa sunnah hari Arafah. Ya. Dalam sabda Rasulullah SAW, "Shaumu yauma Arafah yukafiru sanatal madiyah wal mustaqbilah." Puasa hari Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Wah, luar biasa ya. Kemurahan Allah diberikan pada hari Arafah itu untuk melaksanakan puasa sunnah dan dapat mendapatkan pahala yang luar biasa dan ampunan Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Salahnya sangat gembira kalau umur kita sampai pada hari itu. Insya Allah. Persoalannya sekarang, tatkala menghadapi potensi perbedaan, kita akan mengalami bahwa ternyata hari Arafah pun lebih dahulu di Mekah, ataupun bagi penganut wujudul hilal, hari Arafahnya berbeda dengan penganut ru'yah di Indonesia. Ini kemungkinan terjadi pada tahun 1444 Hijriah. Dalam hal ini, kita tidak perlu repot-repot atau jadi permasalahan yang menjadikan saling menyalahkan dan saling, ya kita katakan saja sampai mengatakan ya haram kalian melaksanakan puasa. Apalagi nanti sudah pada masa Idul Adha. Ya. Untuk itu kita tidak perlu untuk sampai kepada tingkatan untuk itu. Tapi kita tetap membangun persatuan dan kebersamaan serta kita beramal dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena apa? Puasa hari Arafah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, hari Arafah itu kalau kita orang ibadah haji sedang berwukuf di padang Arafah. Padang Arafah itu ada di Mekah. Sedang orang yang berpuasa sunnah hari Arafah adalah hari 9 Zulhijjah. Oleh karena itu, hari Arafah itu bisa berada di mana-mana sesuai dengan kawasannya. Sedang orang wukuf berada di padang Arafah di Mekah. Jadi tidak selamanya kita pada suatu saat mengikuti persis apa yang dilakukan di sana. Sebagai contoh, kita harian-harian saja sudah selisih 4 jam antara Mekah dan Indonesia, maka bisa terjadi sholatnya kita di sini sudah Isya, rupanya di Mekah baru sholat Asar. Sehingga dengan demikian, untuk puasa Arafah ini pun sesuai dengan hitungan kapan tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu, yaitu dihitung dari tanggal 1. Kalau jatuhnya hari Senin, Selasa, mesti 9 itu. Kalau jatuhnya hari Selasa, nanti ya Selasa, Rabu, maka hari Rabu puasanya. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah akan jatuh pada hari Rabu,
sedang nanti pada orang yang hari Senin ada hari Selasa. Bagaimana kita, mengapa tidak mengikuti ke Mekah? Kita sebenarnya bisa melihat bagaimana pandangan para ulama. Secara teori ulama ada ikhtilaf. Menurut Imam Turmudi, dahabal jumhur ila annahu la ibratan bi ikhtilafil matali. Wa dahaba Ikrimah wal Qasim bin Muhammad wa Salim wa Ishaq wa Sahih indal Akhnab wal Mukhtar adadu Syafi'i inda Syafi'i annahu yaqtabiru li ahli kulli baladin ru'yatihim wala yalzamuhum ru'yata ghairihim. Lama ro'ahu, ya di dalam masjid. Artinya, menurut keterangan At-Tirmidzi, sekalipun masih perbedaan pendapat dalam kajian, para ulama tampaknya sepakat. Sepakat bahwa tiap-tiap daerah beramal berdasarkan ru'yahnya masing-masing. Termasuk tatkala berpuasa Yaumul Arafah. Yaitu hari pada 9 Dzulhijjah, maka dihitung dari jatuhnya awal Dzulhijjah menurut ketentuan dalam penetapan awal Dzulhijjah bagi negeri yang bersangkutan bukan mutlak merujuk pada beribadah wukuf di Arafah. Oh itu. Ya ada gitu, dia itu. Perbedaan matla lebih ditegaskan di mana apabila di suatu daerah tidak dapat melihat hilal, sedangkan di daerah lainnya telah subut ru'yah, yakni melihat hilal, maka yang diberlakukan untuk daerah tersebut untuk melaksanakan puasa sebagaimana Imam Mawardi yang mengatakan la yalzamuhum siyamuhu hatta yarauhu ya'nahul tawali wal ghurub wa qad taqtalifu li ikhtilafil baladain wa kullu qaumin innama utibu bihim bi'atihim wa muqarribihim illa tara annal fajar qad yataqaddam ya tulu'ihi fi baladin wa yata'akhiru ila fi akhiri wa kadza dika syamsu summa kana as-sha'im yara'u tulu'il fajri wa ghurubis syamsi. Mereka tidak wajib berpuasa sampai mereka melihatnya hilal, karena terbit dan terbenam itu mungkin berbeda di negeri yang berlainan dan tiap-tiap kaum hanya dituntut, ya hanya dikhitab sesuai dengan matla dan maghribnya, ya ghurubnya. Matla terbenam matahari, terbitnya matahari dan terbenam mataharinya. Itu dituntut untuk masing-masing negeri berbeda. Demikian pula kemudian orang yang berpuasa haruslah mengindahkan terbitnya fajar dan terbenam matahari di negeri sendiri. Ini kemudian ditegaskan pula oleh Wahid Al-Mut'i, ya, mufti Mesir, ya, tentang adanya keharusan mengindahkan matla tiap-tiap tempat di mana berada, ya. Jadi mufti Mesir juga mengatakan begitu. Al-madar fil hukmi ala ikhtilafil matali, dan seterusnya, yang artinya saya ringkas saja, artinya yang menjadi patokan ialah perbedaan matla. Hal ini terkait dengan perbedaan lintang dan bujur dan tidak menghubungkan dengan jauh atau dekatnya jarak kedua negeri tersebut. Itulah sebabnya mereka sepakat mengindahkan matla tentang waktu wajibnya haji. Untuk itu mereka mengindahkan matla Mekah. Sedangkan untuk udhiyah mereka mewajibkannya pada hari nahar, yakni hari ke-10, kemudian dari 10 Dzulhijjah terhitung sejak hilal tampaknya di tempat mereka masing-masing. Dari keterangan ini jelas bahwa
pengaitan waktu haji dengan matlak Mekah adalah karena ibadah dilaksanakan di sana. Sedangkan waktu udhiyah disesuaikan dengan penanggalan setempat yang didasarkan atas ru'yahnya masing-masing. Nah, ini jelas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu mengemukakan 4 madhab seputar perbedaan matlak, dan di sini dikutip pendapat Syafi'iyah. Wa amma Syafi'iyati faqalu idza ra'al hilal bi baladin lazima hukmihil al balad ya al-qarib la lil ba'id ya bi hasbi ikhtilafil matali fil asah wa ikhtilafil matali la yakunu fi aqalli min arba'atin wa isrina farsahun. Ini penegasan Wahbah Zuhaili mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, yang artinya dalam kalangan Syafi'iyah berpendapat apabila dilihat bulan di suatu negeri, wajib bagi negeri yang melihat dan berdekatan sekitarnya, tidak wajib puasa bagi negeri yang berbeda matlak menurut yang asah, yang sah. Berbeda matlak tidak dianggap pada jarak yang kurang dari 24 parsah, artinya untuk masafatul qasar. Inilah perbedaan. Maka oleh karena itu, walaupun juga ada yang berpendapat, ya ada, kita tidak mengingkari perbedaan matlak bagi pelaksanaan ibadah haji, seperti waktu sholat adalah berdasarkan pada matlak masing-masing di tempat. Namun untuk melaksanaan ibadah haji, ya hari raya Idul Adha adalah dengan menggunakan matlak Mekah yang berlaku bagi seluruh umat Islam, baik yang jauh maupun yang dekat, secara nasional, secara internasional. Karena dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan dapat dilaksanakan secara serempak. Tapi secara ilmu, secara ilmiah, agaknya tidak mungkin. Karena kalau kita sholat jam mau disamakan dengan Arab Saudi, ya kita jam 11 sholat idnya. Begitu juga kalau kita sholat Idul Adha dilakukan di negeri kita pada jam 7 pagi, karena di Arab Saudi masih tidur. Oleh karena itu secara perhitungan tidaklah mungkin. Oleh karena itu perbedaan ini adalah didasarkan kepada perhitungan. Menyikapi itulah maka kita saling memahami dan saling mengerti bahwasanya kita beribadah adalah dikaitkan dengan di mana kita berada. Bagaimana kita untuk orang sholat yang tidak seperti kita. Kalau kita alhamdulillah bisa melihat matahari dengan enak saja dari timur ke barat dalam tempo yang cukup relatif aman. Ya. Bagi daerah-daerah itu mungkin yang sebentar saja melihat siang bagaimana sholatnya. Jadi jelas. Oleh karena itu tatkala kita melaksanakan puasa sunnah hari Arafah pada tanggal 9 Hijjah, ya kita teruskan satu hari itu. Satu hari Arafah di mana kita berada. Jangan ada di antara kita yang pernah terjadi di tengah-tengah lingkungan. Sudah jam 11, tahu terdengar Idul Adha disuruh batalkan. Disuruh buka. Karena apa? Haram puasanya. Nah, hari Arafah. Jadi tidak demikian. Kita harus berpuasa sesuai dengan niat kita di hari di mana kita berada. Ya, oleh karena itu tidak selamanya harus bersama. Oleh karena itu puasa Arafah yang kita lakukan, andai kata terjadi di sana sudah Idul Adha, tidak ada apa-apa. Kita teruskan. Tidak ada istilah puasa itu tengah hari berbuka. Nah, seperti
halnya ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terjadilah orang tengah-tengah berpuasa dibatalkan gara-gara perbedaan di Arafah sedang Idul Adha. Inilah barangkali pandangan kita dari aspek perbedaan itu, bagaimana konsekuensinya dalam ibadah yang dilakukannya, teristimewa ibadah puasa hari Arafah dan Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.